Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Pada video kita hari ini kita akan membahas terkait kelebihan menjadi sekolah penggerak. Dasar hukumnya teman-teman yaitu Kemendikbudristek nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Yang pertama teman-teman, apa sih itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah sekolah dengan program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik atau menyeluruh untuk lebih mendorong perwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, bagaimana sih hierarki atau struktur kurikulumnya? Yang pertama teman-teman, awal dari tujuan pendidikan nasional itu terwadahi oleh profil pelajar Pancasila, tertuang dalam standar kompetensi kelulusan di mana terdapat standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Untuk kerangka dasarnya itu ada 3 teman-teman, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya menjadi kurikulum dikembangkan di satuan pendidikan. Sebelumnya teman-teman kita mengetahui bersama kurikulum sekarang ada 3. Yang pertama adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum COVID, dan yang terbaru adalah kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya teman-teman, samakah pembelajarannya? Ternyata tidak, karena ada 2 pembelajarannya. Apa saja teman-teman? Ya, pembelajaran reguler, capaian pembelajaran dan profil Pancasila. Yang kedua adalah pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek ini bertujuan untuk penguatan profil Pancasila. Selanjutnya, apa karakteristik dari sekolah penggerak ini? Karakteristiknya yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dengan karakter yaitu profil Pancasila. Kita ketahui karakter pelajar profil Pancasila itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, itu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang terakhir teman-teman, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, garis besar dari pembelajaran proyek itu apa sih sebenarnya? Ya, pembelajaran proyek itu kita ketahui bersama-sama yaitu dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, ada 7 tema yang mungkin ini nanti tergantung dari pemerintahnya masing-masing teman-teman. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raga. Yang kedua, berrekayasa dan berteknologi. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Keenam, kewirausahaan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah demokrasi. Selanjutnya, yang kedua, garis besar dari pembelajaran proyek itu tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Hanya sebagai penguat profil pelajar Pancasila. Tidak ada target CP-nya, capaian pembelajaran. Yang ketiga, merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar sehingga kegiatan reguler seperti lebih banyak melibatkan lingkungan, masyarakat sehingga dibandingkan pembelajaran reguler. Dan yang terakhir, pada pembelajaran proyek itu peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas untuk menghasilkan proyeknya. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, siapa saja sih yang bisa menjadi sekolah penggerak? Kita ketahui dari yang paling dini, yaitu PAUD, yang kedua SD, ketiga SMP, keempat SMA, dan yang terakhir
adalah SLB, sekolah luar biasa. Kita akan membahas terkait PAUD. Kita tahu sendiri bahwasanya PAUD itu memiliki moto, yaitu merdeka belajar, merdeka bermain. Itu moto PAUD. Selanjutnya teman-teman, capaian dari CP PAUD itu ada 3 elemen. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga adalah dasar literasi atau STEAM, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematik. Dan yang terakhir, kegiatan pada PAUD ini harus berjumlah 1050 menit setiap minggunya. Selanjutnya, dari jenjang PAUD kita ke jenjang SD. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 fase, teman-teman. Yang pertama adalah fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Yang kedua adalah fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan yang terakhir adalah fase C, di mana untuk kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk proporsi beban belajar dibagi menjadi 2 tadi teman-teman, yaitu pembelajaran interakurikuler dan pembelajaran proyek. Dengan catatan di sini teman-teman, pembelajaran proyek di SD itu minimal 20% beban mengajar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya karena channel ASN Guru akan update setiap harinya. Kita lihat. Alokasi mata pelajaran SD kelas 1. Abu-abu itu kurikulum 13. Putih, kurikulum sekolah penggerak. Kita lihat. Pada agama, awalnya setiap minggu adalah 4 JP. Kita asumsikan 1 tahun 36, berarti 4 kali 36. Berarti per tahun itu 144. Untuk kurikulum sekolah penggerak, tiap minggunya yang awalnya 4 sekarang menjadi 3. Ada pengurangan JP, jam pelajaran. Di mana 3 dikali asumsi 1 tahun 36. Berarti 3 dikali 36 sama dengan 100. Sehingga untuk proyeknya kebagian 36 JP, jam pelajaran, itu menjadi 25%, memenuhi syarat untuk jam proyek di mana minimal 20%. Selanjutnya kita lihat untuk kelas 2, masih sama, namun di sini ada beberapa catatan. Kita lihat, kita fokus langsung ke matematika. Pada kurikulum 13, matematika itu 6 jam pelajaran. Kita kalikan 36, berarti 36 dikali 6 itu 216. Yang di abu-abu itu teman-teman. Untuk kurikulum sekolah penggerak, itu diubah menjadi 5. Berarti 5 dikali 36. Harusnya kan seperti itu teman-teman. Namun, kalau 5 jam pelajaran dikali 36, itu nanti jam proyeknya kurang dari 20%, sehingga tidak boleh. Sehingga di sini diisikan 170. Kalau kita membagi 170 dibagi 5, maka kegiatan reguler tatap muka untuk matematika, kalau kita membagi 170 dibagi 5, itu hasilnya bukan 36 teman-teman, tapi 34. Kenapa di sini 34? Supaya untuk proyek memenuhi minimal 20%. Kita lihat yang kelas 3. Kita fokuskan pada bahasa Indonesia teman-teman. Awalnya kurikulum 2013 jam bahasa Indonesia adalah 7 jam per minggu. Pada kurikulum sekolah penggerak itu 6 jam. Jika 6 dikali 36 itu bukan 198 teman-teman. Namun jika dikali 36 maka jam proyeknya kurang dari 20%. Berarti harus dirubah. Sehingga di situ 198 dibagi 6 itu hanya menghasilkan 33 minggu asumsinya. Di sini kenapa 33 minggu? Karena untuk memenuhi dari minimal proyek yaitu 20%. Selanjutnya kita membahas yang kelas 4 dan 6. Kita fokus pada bahasa Indonesia, matematika, IPAS. Untuk bahasa Indonesia teman-teman, pada kurikulum sekolah penggerak itu 198 dibagi 6. Itu menghasilkan angka 33 minggu dalam 1 tahun. Berarti tidak sesuai ya, seharusnya 36. Kenapa diambil seperti itu? Jika diambil 36,
maka proyeknya kurang dari 20%. Sama halnya dengan Matika dan IPAS. Selanjutnya kita fokus pada SMP. Struktur kurikulum SMP hanya dibagi menjadi satu, beda dengan yang SD ya teman-teman. Kalau SD tadi dibagi menjadi 3, fase A, B, C. Berarti sekarang SMP melanjutkan fase selanjutnya, yaitu fase D, yaitu untuk kelas 7, 8, dan 9. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk proporsi beban belajar sama proyek minimal 20%. Selanjutnya, untuk pembelajaran ekstrakurikuler itu menyesuaikan. Kita bahas di SMP teman-teman. Perhatikan. Awal kurikulum 2013, bahasa Indonesia, kita pindah ke bahasa Indonesia teman-teman. Yaitu 6 jam pelajaran. Jika 6 dikalikan, asumsi kita 1 tahun berapa teman-teman? 36 ya. 6 dikali 36 berarti 216. Namun, dalam sekolah penggerak, 1 minggu bukan 6 jam pelajaran, tapi 5 jam pelajaran. Sehingga, kalau 36 dikali 5, itu maka proyeknya akan kebagian kurang dari 20%, sehingga tidak boleh. Makanya di sini angkanya menjadi 170. Jika 170 dibagi 5, ini sama dengan 34 minggu. Bukan 36 minggu ya teman-teman. Kenapa di sini diambil? Agar proyeknya memenuhi standar minimal 20%. Sama halnya dengan informatika teman-teman. Selanjutnya yaitu SMA teman-teman. Selanjutnya struktur kurikulum SMA terdiri dari 2 fase. Kita ulas lagi. Kalau SD ada 3, A, B, C. Kalau SMP cuma 1, D, berarti SMA itu melanjutkan ada 2. Berarti E dan F. Kita ketahui untuk fase E yaitu kelas 10 dan fase F berarti sisanya yaitu kelas 11 dan 12. Proporsinya teman-teman di sini proyeknya menjadi bertambah 5%. Kalau SD dan SMP minimal 20%, untuk SMA teman-teman kita ketahui bersama minimal adalah 25%. Sisanya ke pembelajaran ekstrakurikuler. Selanjutnya teman-teman, kita fokus pada mata pelajaran. Coba teman-teman, PPKN itu jumlah jam pelajarannya adalah 54. Dengan setiap minggunya adalah 2 jam. Jika 54 dibagi 2 itu adalah 27 minggu. Sedangkan kita asumsikan 1 tahun adalah 36 minggu. Kenapa diambil kebijakan seperti itu teman-teman? Supaya jam untuk proyeknya memenuhi minimal 20%. Seperti itu teman-teman. Sama halnya untuk kelas 11 dan 12. Namun di sini ada beberapa peraturan. Yang pertama, ada yang disebut dengan mapel dasar, kemudian dan kelompok-kelompok mata pelajaran tertentu. Mapel dasar itu terdiri dari agama, PKN, Indonesia, matematika, Inggris, seni dan prakarya dan pendidikan jasmani. Sedangkan untuk kelompok MIPA itu ada biologi, fisika, kimia, informatika lanjut, ilmu kesehatan, matematika lanjut, matematika terapan. Selanjutnya ada kelompok ilmu sosial yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Selanjutnya ada kelompok bahasa teman-teman, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing. Dan yang terakhir, pendidikan kecapaian hidup dan vokasi. Yang pertama itu adalah pengalaman dunia kerja, yang kedua adalah mata pelajaran vokasional, yang ketiga adalah kewirausahaan, yang keempat jika sekolah bisa menambah mata pelajaran